Ya, salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Tema kita kali ini berbicara tentang mengapa harus setia. Apakah ada dampak dari sebuah kesetiaan terhadap kesempatan kedua yang kita rindukan dari Tuhan. Nah, kita akan belajar dari satu pribadi yang pernah mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Ya, dia adalah seorang raja yang bernama Hizkia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Ya. Kira-kira kapan saat yang paling sulit bagi kita untuk berkata tidak terhadap sebuah permintaan? Nah, jawabannya saya yakin adalah ketika permintaan itu diajukan oleh orang yang pernah menolong kita atau oleh orang yang selalu setia mendampingi kita. Karena bagaimana mungkin kita bisa berkata tidak kepada orang yang sikap baiknya kepada kita melebihi dari apa yang kita harapkan, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa berkata tidak? Bahkan semestinya kalau ada orang yang sering berbuat baik kepada kita, lalu suatu ketika orang itu datang kepada kita dan menceritakan kesulitannya, maka sudah sepantasnya lah, ya, tanpa diminta kita harus ngerti, ya, bahwa orang itu butuh pertolongan. Kebaikan hati kita diuji di situ. Nah, kalau kita yang tidak sempurna ini saja tahu bagaimana menolong orang, ya, tahu untuk berkata tidak kepada orang yang perbuatan baiknya kepada kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan, apalagi Tuhan kita, apalagi Bapa kita di sorga. Tuhan sangat mengerti dan sangat tahu bagaimana menghormati, menghargai yang namanya kesetiaan. Apa ada ayatnya? Ada. 2 Samuel 22 ayat 26. Ya, di sana dikatakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Nah, kalau begitu, ya, kalau berdasarkan ayat ini, bolehkah kita datang kepada Tuhan pada saat kita ada dalam persoalan yang berat, ya, dalam saat kritis, lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kesetiaanku. Ya, bagi saya boleh, ya, asal kita memang adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah, tapi seringkali kalau kita berkata seperti itu kepada Tuhan, ya, orang bisa menganggap, orang bisa menilai bahwa kalimat kita itu seperti kita sedang hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya. Nah, bagi saya itu tergantung, ya. Tergantung seperti apa cara kita mengatakannya kepada Tuhan dan tergantung bagaimana sikap hidup kita selama ini kepada Tuhan. Nah, sangatlah penting ketika kita berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan ingatlah kesetiaanku, itu jangan kita pandang sebagai sesuatu kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak. Tapi pandanglah itu sebagai self reminder atau sebagai pengingat diri, ya. Akan apa? Akan pentingnya sebuah kesetiaan, ya. Bahwa ketika kita berkata, Tuhan ingatlah kesetiaanku, kita mempercayai bahwa hati Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang setia kepadanya. Itu harus kita imani, ya. Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa contoh yang akan kita bahas kali ini adalah seseorang yang bernama Hizkia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 3, di sana saudara bisa mendapatkan satu penjelasan tentang siapa Hizkia, ya. Hizkia adalah salah seorang yang pernah menjadi raja atas Yehuda. Ya, kita tahu tercatat di dalam Alkitab, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan atau disebut dengan Yehuda. Nah, Israel Utara itu terdiri dari 10 suku, sementara kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku. Dan Hizkia, ya, pernah menjadi raja atas kerajaan Yehuda tersebut. Nah, masa pemerintahan Hizkia itu adalah salah satu yang terpanjang. Ya, kenapa bisa begitu?
Ya karena Alkitab mencatat bahwa dia adalah setia. Dia adalah raja yang setia kepada Tuhan. Hizkia tercatat merobohkan semua altar, merobohkan semua tempat-tempat penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Hizkia menetapkan hatinya untuk melakukan pembersihan terhadap praktek-praktek dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda pada waktu itu. Hizkia menetapkan hatinya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hizkia menetapkan hatinya ya agar dia menjadi orang yang terus-menerus memeriksa dirinya apakah dia selalu menyenangkan Tuhan. Ya. Tidak peduli apapun situasinya. Dia mau menyenangkan Tuhan tidak hanya pada saat dia mempunyai kebutuhan, tetapi pada saat dia tidak mempunyai kebutuhan pun dia selalu memeriksa dirinya apakah dia sudah menyenangkan Tuhan atau tidak. Sampai satu kali, saudara, ya tercatat bahwa ada sesuatu yang sangat tragis ya terjadi terhadap diri Hizkia. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada Raja Hizkia pada waktu itu. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama, ya. Saya akan baca kepada saudara-saudara sekalian. Nah, lembaga Alkitab memberikan judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, ini berita yang sangat mengejutkan ya. Hizkia jatuh sakit. Lalu tiba-tiba datang seorang nabi yang bernama Yesaya kepadanya dan berkata, kamu akan mati. Kamu tidak akan sembuh. Dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Kalau bicara tentang pesan yang disampaikan Tuhan melalui seorang nabi, maka tidak mungkin pesan itu meleset, ya. Tidak mungkin pesan itu salah. Nah, mari kita lihat sejenak, ya. Hizkia itu siapa? Kita sudah tadi bahas. Hizkia adalah orang yang baik, orang yang melakukan kebenaran, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, orang yang berkomitmen untuk membersihkan semua praktik dosa bangsa kerajaan Yehuda, ya, di hadapan Tuhan pada waktu itu. Dia orang benar, dia orang baik, dia orang setia. Ya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan. Ya. Ada bara yang timbul di tubuhnya, ada sakit yang sangat parah yang dialami. Saudara tahu, ya sakit ini pasti membuat dirinya sangat-sangat menderita. Tapi dia orang yang setia. Kenapa sampai orang yang setia kepada Tuhan bisa mengalami penderitaan yang seperti itu? Nah, satu hal yang kita dapati di sini adalah melakukan kesetiaan, melakukan kebenaran, itu tidak berarti membebaskan kita dari yang namanya penderitaan. Jadi konsep kita harus benar dulu. Jangan kita pikir kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah melakukan kebenaran, melakukan firman, maka kita tidak akan mengalami penderitaan. Itu satu pendapat yang tidak tepat. Ya. Hizkia ya, mengalami penderitaan padahal dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kita harus catat di sini bahwa Hizkia dia tidak menderita karena penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Tidak. Dia menderita karena dia manusia. Yang namanya manusia pasti menderita. Selama dia masih menjadi manusia, dia pasti menderita. Tapi yang dialami oleh Hizkia bukan karena dosa. Penyakit yang dialami bukan karena dosa. Nah, kita perlu berhati-hati ya, saudara-saudara. Kita tahu sekarang gampang sekali orang menghakimi. Orang sakit sedikit langsung menghakimi. Orang mengalami celaka sedikit langsung bilang, dia melakukan dosa, dia begini. Hati-hati saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan cepat menilai orang lain ketika orang lain sakit atau susah. Jangan. Ya, jangan cepat menghakimi.
Karena yang namanya manusia pasti mengalami penderitaan. Kita pun akan mengalami penderitaan. Siapa yang tidak mengalami penderitaan? Tapi alangkah menyenangkan kalau kita tahu bahwa penderitaan kita bukan karena dosa kita. Bukan karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Bukan. Bukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan manusia adalah sesuatu yang normal. Ya, kita harus ingat ini. Penderitaan yang kita alami sebagai manusia itu adalah satu hal yang normal. Saya ingat tante saya, ya, dia kalau saya tidak salah 15 tahun menjadi seorang misionaris di Nepal, India. Dia dari I3, Batu Malang, ya. Nah, saya ingat pada akhir hidupnya, saya ingat betul karena saya yang menggendong dia ke mobil, ya, ke ambulans, mengantar ke rumah sakit. Saya lihatlah saat terakhir, ya, kalau dia mengalami cancer, sakitnya luar biasa. Kadang-kadang kita mikir, dia misionaris 15 tahun di Nepal, melakukan firman dengan detail. Dia mengajari saya, dia marahi saya kalau saya melakukan salah. Kalau saya tidak disiplin, saya ingat sekali dia tidak segan-segan tegur saya dengan tegas. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami penderitaan. Padahal jangan kita ragukan. Saya tidak meragukan kualitas, integritas dia sebagai seorang misionaris. Dia meninggalkan apapun. Dia pergi ke Nepal. Ya, banyak cerita yang waktunya tidak akan cukup. Bagaimana kesusahan dia, bagaimana kesulitan dia ketika ada di sana. Dia mengalami penderitaan dan akhirnya, ya, di usianya yang memang sudah tua, dia meninggal karena penyakit itu. Jadi jangan pikir kita karena sudah jadi hamba Tuhan atau sudah setia kepada Tuhan tidak mengalami penderitaan. Itu pemikiran yang salah. Penderitaan manusia adalah sesuatu yang normal. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan cara Tuhan untuk memanggil kita kembali kepada Dia. Nah, tidak ada orang yang bisa bebas dari penderitaan. Tidak ada orang yang bisa bebas dari persoalan, sebaik apapun hidupnya. Ya. Lalu apa yang Hizkia lakukan ketika dia mendengar pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa Hizkia akan mati. Ya. Hizkia akan mati. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa yang dilakukan oleh Hizkia, ya, di dalam ayat yang kedua, Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau saudara cermati, ya, yang tercatat di dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang kedua, bahkan sampai ayat yang ketiga. Nah, dia katakan begini di ayat yang ketiga, saya baca lagi. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apa yang kita bisa dapat dari kalimat Hizkia ini? Ya. Nah, yang pertama, Hizkia sangat-sangat memahami bahwa Tuhan yang dia sembah bukanlah Tuhan yang hanya mengatur dan mengatur. Bukan. Tuhan yang dipahami oleh Hizkia adalah Tuhan yang mencintai sebuah hubungan. Tuhan yang dipahami oleh Hizkia adalah Tuhan yang mencintai sebuah kesetiaan. Itu sebabnya dia katakan apa? Ah Tuhan, ingatlah kesetiaanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Hizkia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hizkia menangis dengan sangat ketika ia mengatakan itu. Artinya, ketika Hizkia mengatakan itu kepada Tuhan, ya, dia mengingat semua kenangan yang dia alami bersama dengan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang indah? Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Selama aku hidup, sambil dia bisa
Ya, kalau dalam imajinasi saya, dia sambil membayangkan itu, saudara. Karena itu memang terjadi. Itu memang terjadi, itu real. Bukan dia buat-buat kesetiaan itu, memang dia ngalamin. Saya yakin kita pun kalau ya kita mengingat apa yang kita lakukan, ya bukan mau hitung-hitungan kepada Tuhan. Tapi kita setia melayani Tuhan, kita mengunjungi orang, kita berdoa bagi orang sakit, kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita memberitakan kabar baik kepada orang lain, walaupun tidak dibayar, walaupun lelah, walaupun tantangannya hebat. Manusiawi kalau kita mengingat itu sambil kita berkata, Tuhan ingatlah kesetiaanku. Manusiawi sekali kok. Kita tidak perlu takut dengan nanti akan dikatakan hitung-hitungan. Enggak. Hizkia pernah melakukannya. Dan satu lagi yang harus diingat. Ini bukanlah teriakan untuk memaksa Tuhan. Bukan. Ini adalah teriakan dari seseorang yang sangat mencintai kekasihnya. Yaitu Tuhan. Kita pun wajar kok. Kalau kita sakit, kita menderita. Ya kita mulai mengingat. Ya Tuhan itu, kenapa Tuhan senang menceritakan sejarah. Ya, sejarah dari mulai bumi diciptakan sampai ya Yesus Kristus datang sampai peristiwa-peristiwa lainnya. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan sejarah. Tuhan tidak mau kita melupakan masa lalu. Apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel? Ya, bahwa mereka harus mengingat peristiwa di mana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Orang Israel harus mengingat itu sampai keturunannya yang saat ini. Tidak boleh mereka lupakan itu. Nah, wajar kalau kita juga ya, dalam doa kita, dalam perenungan kita, mungkin dalam persoalan, kita mulai membayangkan kenangan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah salah kita katakan, Tuhan ingatlah kesetiaanku? Saya yakin tidak, saudara. Selama memang kita betul-betul setia kepada Tuhan. Dan hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang setia dengan Tuhan yang bisa berkata seperti itu. Tuhan, ingatlah kesetiaanku. Nah, tahukah saudara bagaimana, seperti apa respon Tuhan setelah mendengar Hizkia berkata seperti itu? Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tidak tunggu besok, tidak tunggu nanti, tidak tunggu bulan depan. Bahkan Alkitab mencatat tidak perlu menunggu sampai Nabi Yesaya menyelesaikan tugasnya di pelataran tengah, di kemah suci atau yang namanya tabernakel itu. Tidak. Tuhan memerintahkan kepada Yesaya, ya, ketika dia ada di dalam kemah suci di pelataran tengah, agar segera berbalik badan, meninggalkan kemah suci, lalu pergi menjumpai Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan, aku akan menyembuhkanmu. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan dan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Immediately, detik itu juga. Tuhan, sementara Hizkia berdoa, belum amin, saudara. Ya, kalau orang bilang sekarang, belum amin dia berdoa. Langsung connect. Tuhan langsung beri perintah kepada Yesaya. Katakan kepada Hizkia, aku sudah mendengar doanya. Aku akan menyembuhkan dia. Katakan pada hari yang ketiga dia akan datang ke rumah Tuhan. Dan aku akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Tuhan menjawab Hizkia detik itu juga. Ketika Hizkia berkata, Tuhan ingatlah kesetiaanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, indah bukan? Indah enggak?
Buat saya ini indah sekali. Tuhan menghormati yang namanya kesetiaan. Tuhan begitu menghargai yang namanya kesetiaan. Persis seperti yang dikatakan di kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 26. Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Pertanyaannya, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sadarkah kita bahwa Tuhan sangat-sangat menghormati sebuah kesetiaan? Hati Tuhan sangat cepat merespon doa dari orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan itu setia. Itu sebabnya Dia mencintai. Dia sangat mencintai orang-orang yang setia. Sudahkah kita setia berdoa? Sudahkah kita setia memuji Tuhan? Sudahkah kita setia menyembah Tuhan? Sudahkah kita setia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Sudahkah kita setia melakukan kewajiban kita kepada Tuhan? Sudahkah kita setia beribadah kepada Tuhan? Kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu sangat-sangat penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesetiaan Hizkia kepada Allah membuat dia memperoleh kesempatan kedua untuk hidup di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara dari apa yang Tuhan pesankan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, ya, aku akan menyembuhkan engkau. Ya. Lalu ada kalimat kedua yang kita harus garis bawahi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa itu? Ketika dikatakan pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi tujuannya jelas. Tujuan utama kenapa Tuhan menyembuhkan Hizkia adalah supaya Hizkia pada hari yang ketiga bisa pergi kembali ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk melakukan semua kewajibannya kepada Tuhan. Sudahkah engkau setia kepada Tuhan? Belum ada kata terlambat. Kesetiaan itu penting. Karena kesetiaan, Hizkia memperoleh kesempatan kedua. Kalau hari ini engkau belum setia, detik ini, mulailah setia kepada Tuhan. Datanglah ke gereja, berdoa, baca firman-Nya, puji Dia, sembah Dia, menyanyi untuk Dia. Lakukan itu dengan setia. Ketika engkau ada dalam persoalan, sekalipun engkau mengalami penderitaan, karena memang normal, kita manusia mengalami penderitaan. Tapi indahnya adalah ketika kita yang setia ini datang berseru kepada Tuhan. Detik itu juga Tuhan dengar doa kita. Seperti Tuhan mendengar doa Hizkia pada saat itu juga. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi terhadap apa yang kita doakan. Yang kita imani dari apa yang kau dengar pada hari ini. Kira-kira itu saja yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.